pelayanan itu setelah dewasa saya mulai meninggalkan pelayanan. Nah, di dalam meninggalkan pelayanan ini Tuhan itu untuk menarik anak-anaknya yang sudah pilihan itu, cara menegurnya berbeda-beda. Kayak saya ini kemarin sudah diselamatkan dalam arti lolos dari kematian itu tahun 2018. Itu ada bom yang di Surabaya, yang khususnya yang di daerah Surabaya ya, yang banyak yang meninggal itu Tuhan benar-benar menyelamatkan saya. Yang dimana saya sebenarnya sudah di depan sama teman saya yang ngobrol sama anak muda, itu ngobrol. Nah, itu ada ibu-ibu minta tolong. Ternyata itu cara Tuhan untuk menyelamatkan saya. Ibu itu bilang, Pak, tolong ambilkan, kalau di Katolik kan ada buku bacaan untuk jemaat. Pak, tolong Pak diambilkan Pak buku di belakang. Oh iya Bu. Nah, di saat saya ngambil itu ada kejadian bom. Nah, apa ya? Tuhan itu baik. Nah, malah ibu yang nyuruh saya ini itu juga kena bom. Itu usianya sudah 85. Sampai sekarang masih hidup, tapi di dalamnya masih ada serpian-serpian itu. Itu memang Tuhan izinkan. Kenapa? Ya ini loh, Tuhan itu masih baik. Meskipun orangnya masih ada serpian itu, tapi Tuhan itu baik. Dan juga saya itu diselamatkan. Nah, yang jadi pikiran itu, kita ini mau doa, kan nggak tahu kan, siapa tahu sih, masa di rumah Tuhan ada kayak gitu. Kita nggak pernah punya pikiran gitu, karena selama ini kan dibilang Surabaya basisnya aman. Ternyata ya juga karena apa ya, kesombongannya itu, wah Surabaya aman. Nah, ternyata Tuhan pakai untuk mengingatkan kita semua. Makanya di dalam kemanapun itu kita itu harus selalu minta perlindungan dalam Tuhan. Amin kan? Amin. Ternyata meskipun kita minta perlindungan, tapi Tuhan tetap menyertai. Meskipun ini harus kita lewati, harus kejadian ini harus terjadi, Tuhan izinkan. Yang kedua, yang saya juga diselamatkan lagi, diberi kesempatan lagi. Sudah kemarin 2018, udah ya Tuhan, saya pelayanan lagi. Ternyata saya lari lagi. Dombanya saya itu lari-lari kayak hilang ya. Nah, ternyata 2019 akhir saya kejadian kecelakaan beruntun. Dan saya tahu saya kecepatan berapa itu saya nyadari. Dan saya juga ada penumpangan, juga ada keluarga. Wah ini tidak nutup ini, maksudnya nggak nutup diri ini, nggak sampai ini. Dari kecepatan 120 saya rem ini tidak nutup, jatuhnya ke 70. Dengan kecepatan 70 ini saya harus tabrakan. Kalau saya hindarkan ke kanan, saya ditabrak truk. Itu Tuhan benar-benar baik. Ya meskipun orang Indonesia, meskipun selamat itu masih untung hidup, meskipun kakinya patah atau tulangnya hilang itu untung masih selamat. Kan itu biasa orang Indonesia. Nah, di sini kita menyadari, iya ya. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kalau kita lari, Tuhan itu punya cara untuk memanggil kita. Kalau kita tidak peka, ya jangan sampai ya kita nanti buat terbaring di rumah sakit baru, Tuhan, aku mau siap melayani, nanti setelah disembuhkan gitu lagi. Nah, makanya buat kita semua ataupun saya sendiri, janganlah, kalau memang kita sudah dipanggil, tetap kita harus melayani. Jangan sampai kita akhir-akhir zaman ini, kita tidak tahu hari esok. Apalagi saya kan juga di dalam gereja ini, di gereja itu saya juga melayani untuk orang meninggal. Orang ini lebih baik, besok tiba-tiba kasar, besok pagi baik, sorenya meninggal. Nah di situ loh terletak kita ini dengan orang-orang di sekitar dan hubungan dengan Tuhan. Apakah kita punya komunitas atau sering bergereja? Di hari akhir kita dipanggil Tuhan, banyak nggak orang yang datang? Itu penilaian dari secara manusia ya, bukan dari Tuhan. Oh ternyata orang ini jarang komunitas. Orang ini loh siapa sih tidak kenal. Padahal ini ngikut di gereja kita. Nah, makanya itu yang saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Kita harus satu, tetap minta perlindungan di dalam Tuhan. Karena di akhir-akhir zaman ini kita nggak tahu apapun sekarang permasalahan baik ekonomi,
apalagi ini katanya ada gelombang ketiga COVID, kita nggak tahu hari esok, ya kan? Kita nggak usah memikirkan, oh anakku gimana, oh ini gimana, nggak bisa. Kembali lagi flashback ya untuk yang di Surabaya itu, yang korbannya itu ada ibu punya anak 2. Itu bagaimana perasaannya? Yang pertama sudah diambil, habis itu nyusul dalam 5 hari anak yang keduanya ikut meninggal. Perasaannya gimana untuk mengampuni orang yang melakukan tindakan ngebom itu tadi? Perasaannya bagaimana kalau seandainya dia ditanyai sama wartawan apa bagaimana? Ya dia pertama mangkel, tapi lambat akhir tahun dia mulai belajar untuk mengampuni. Makanya itu yang kita minta di sini di dalam Tuhan, satu tetap kita harus kita benar-benar cari Tuhan. Bukan mau cari harta atau apapun, itu tidak ada semua, itu nanti ditinggalkan itu semua. Dan tetap kita istilahnya kalau gunakan kesempatan di saat ini, kalau memang apa ya, besok-besok ini kalau kita bergereja pun susah. Kemarin aja, tahun kemarin kita mau bergereja nggak bisa. Di saat kita bergereja kita main handphone. Tapi kalau sudah di rumah online, aduh rasanya kepingin bergereja, iya kan? Makanya gunakan kesempatan sekarang ini untuk boleh berkumpul, berdoa bersama. Nanti dari hari akhir ini kita tidak bisa kayak gini. Itu aja kesaksian saya, semoga boleh menjadi berkat dan Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan. Terima kasih. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali dengan Bu Maria pada sore hari ini menyampaikan pesan-pesan Tuhan melalui karunia-karunia nubuatan, penglihatan, dan juga melalui firman Tuhan dan kuasa daripada Roh Kudus. Saudara harus sadar kita ini ada di penghujung akhir zaman. Bukan waktunya kita untuk santai ataupun kita untuk suam-suam dan dingin dengan perkara-perkara rohani, tapi kita lebih lagi mau on fire with Jesus, menyala-nyala dengan Tuhan, dan jangan pernah up and down lagi dalam roh kita, kerohanian kita, tapi kita terus on fire with Jesus. Ya, puji Tuhan. Biarlah kita membawa api dari kuasa Roh Kudus yang membakar setiap hati orang-orang sekeliling kita yang dingin, yang ketakutan, yang juga jauh dari Tuhan. Kita tarik dengan doa, dengan kuasa Roh Kudus. Dan juga kita boleh lebih lagi menyalurkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan. Ini akhir zaman. Bukan saatnya kita bermalas-malasan dan diam ketakutan di rumah. Tapi baiklah kita terus bersaksi, memberitakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita belum punya kesaksian, bisa kesaksian orang lain, ataupun minta sama Tuhan, Tuhan, aku minta kesaksian bersama dengan Tuhan. Ada perjalanan hidup dengan Tuhan, dan kita boleh saksikan kepada banyak orang. Puji Tuhan saudara, tadi ada kesaksian dari saudara Edwin dari Surabaya, dia subscriber Pas Agape luar biasa. Ini kita seperti satu keluarga ya. Dan dia datang dari Surabaya ke Jakarta untuk bekerja, dan kemudian dia bisa datang ke persekutuan doa Agape. Dan dia juga saya ajak pelayanan saudara, dimanapun ya, kemanapun ya, semua harus di rolling, bisa melayani, baik firman, kesaksian, baik WL, pujian, apapun juga saudara. Baik bisa mendoakan, bagi sembako, kemanapun saya rolling semuanya ya. Jadi kita ini bekerja selagi hari masih siang, sebelum kegelapan datang. Ayo kerja di ladang Tuhan ya saudara. Baik juga bekerja dalam doa, bersyafaat, itu satu pekerjaan. Berdoa juga satu pekerjaan. Upah beda-beda saudaraku ya. Bukan berarti semua doa, gak ada yang menginjil, gak ada yang pergi memberitakan kesaksian, gak ada yang melayani ya. Saudara, saya juga baru tahu saudara, pelayanan itu di gereja-gereja, tapi penginjilan itu door to door, person by person, jiwa per jiwa
ya. Jadi kadang kita pelayanan itu ngumpulin orang di gereja atau di satu tempat. Nah, itu namanya pelayanan. Tetapi kalau penginjilan itu satu demi satu, belusukan, ketemu orang, bersaksi, kita ketemu teman lama, ketemu customer, ceritakan aja tentang Tuhan, ya kan? Mulut ini kita bilang, Tuhan urapi mulutku untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan pesan Tuhan, dan sehingga mereka boleh dijamah hati mereka oleh Tuhan, ya. Saya mengucap syukur juga ada beberapa subscriber yang datang, ya. Pokoknya yang masih deket-deket sejabotabek, saya welcome untuk ambil api kegerakan, untuk ambil kekuatan kuasa dari Roh Kudus, ya, melalui doa korporat, ya. Kadang kita mungkin Zoom atau mungkin juga belum berkumpul bersama, ya. Kadang dingin, kadang kita merasa aduh, hati kita tuh kayak jauh dari Tuhan. Biasanya ngumpul, ayo selagi masih bisa ngumpul, saya bilang gitu, ya. Ya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Beda saudara, ya, kalau doa dengan hadirat Tuhan, dengan ngumpul tuh beda urapannya, apinya beda, ya. Rasa kuat, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan mengalir karena Roh Kudus, ya. Dan saudara, saya mengucap syukur juga kemarin kita waktu Minggu pelayanan di GPDI Pagedangan, dan teman-teman juga langsung ayo yang bersaksi, ya, jangan ragu-ragu. Aduh, belum ada persiapan, gak apa-apa, kita ngomong aja apa yang pernah kita alami bersama Tuhan, ya. Dan tadi kesaksian Edwin di mana dia juga hampir mati, ya, kena bom di Surabaya. Sudah dengar tadi, dan kemudian dia juga tabrakan beruntun di tol, tapi selamat karena masih ada tujuan Tuhan, rencana Tuhan. Kalau udah selesai mati, ya saudara, meninggal. Nah, tapi kalau belum, masih ada keselamatan, masih ada perlindungan, itu masih ada rencana Tuhan artinya, saudaraku, ya. Nah, kemudian saudara, setelah kita selesai melayani di gereja itu, nah kita pulang, saya bilang, Win, kita samperin yuk, ini pas Tangerang juga nih, Tangerang Selatan nih ada subscriber saya, beberapa hari lalu dia WA call gitu, ya. Ayo Bu Maria, tolongin saya Bu, tolongin saya, hanya Ibu yang bisa menolongi saya. Waduh, saya bilang, emang kenapa Pak? Saya bilang gitu, ya. Saya kadang kasihan, ya, kalau orang minta tolong. Iya, tolong apa Pak? Apa yang bisa saya tolong, saya tolongin, saya bilang gitu. Iya Bu Maria, tolong Bu Maria, saya ini mau jual barang-barang dia, ada senda, gesper, gitar. Saya mau jual nih, saya mau pergi meninggalkan rumah ini. Saya bilang, Bapak mau pergi kemana? Saya bilang gitu. Saya tahu kan dia dalam kondisi stroke, ya, maksudnya stroke, ya, maksudnya mati sebelah badannya gitu. Udah ada umur juga 50-an ke atas. Bu Maria bisa tolongin gak cariin satu anak laki-laki yang bisa bersama saya untuk pergi kemana Pak? Saya bilang gitu. Pergi ke gunung, ke hutan-hutan. Waduh, saya bilang, anak siapa Pak yang mau ikut Bapak? Kenal Bapak enggak? Saya bilang gitu, ya. Aduh, saya bilang, ini ada apa nih, Bapak ini panik gitu, saudara, ya. Ya, lagian anak siapa yang mau ikut Bapak? Kenal Bapak enggak? Tunggu dulu Pak, maksud Bapak kenapa sih Pak? Bapak panik begini. Saya bilang, iya Bu, sekarang ini saya terdesak Bu, harus diberi tanda Bu, dimasukkan cairan itu. Saya gak mau Bu, saya mau pergi, katanya gitu. Terus ada satu kumpulan di dalam WA, kumpulan gitu, grup gitu, ada pergi ke gunung, saudara. Saya bilang, Pak, ke gunung mana Pak? Saya bilang gitu, ya. Mungkin dia ada lahan, ada apa, nanti anak yang laki-laki ikut dia bisa menanam, bercocok tanam atau gimana. Saya sama si Edwin yang habis pelayanan ini, yang saudara dengar kesaksiannya, bersama dengan dia, Pak, Bapak ke gunung mana? Itu di Medan, katanya. Terus Edwin bilang, Pak, di Medan aja Gunung Sinabung lagi meletus. Belum berhenti-berhenti, Bapak mau naik ke gunung di Medan. Saya sempat senyum-senyum juga, ya. Ya Pak, jangan panik Pak, tenang dulu Pak, saya bilang gitu. Kita tenang dalam hadirat Tuhan, tenang dalam doa. Jangan panik gini Pak, kalau memang Tuhan izinkan kita mati di sini, ya udah di sini, jangan lari-lari Pak, saya bilang gitu, ya. Saya hanya menyampaikan ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada sukacita, ya. Sebab roh yang di dalam kita ini harus memerintah. Roh dalam kita siapa? Roh Kudus.
ada damai sejahtera, saudara. Ya, Bapak yang panik ini kami doakan, saudara. Memang saya juga udah siapin biskuit, kadang beras. Saya pikir aduh ini ngangkatnya berat juga Bapak ini ya, karena ketemu di ujung gang, bukan di rumahnya, karena dia tidak menerima kita, karena ada anak kecil, dia ikut dengan adiknya, ada anak kecil. Ya udah nggak apa-apa, di ujung jalan dia datang ya pakai tongkat ya, karena stroke ya, saudara. Akhirnya kami doakan, Edwin juga doakan, diberikan kekuatan, diberikan sukacita, damai sejahtera. Dan kita kasih nasihat, Pak, mungkin dia juga dengar YouTube ini ya, jangan panik. Akhir zaman ini satu kuncinya, jangan takut, jangan panik ya. Apalagi dengar-dengar YouTube dari konten-konten video-video yang lain, channel-channel yang lain. Larilah ke gunung sekarang juga, larilah saudara. Tenang, jangan lari dulu kalau bukan Tuhan suruh, saudara. Ini udah panik semua. Jadi pakai kejiwa ya. Jadi pikiran, hati, perasaan kita panik. Coba kita, ketakutan apa sih yang harus Tuhan sampaikan? Memang Tuhan juga akan goncang ya, tapi sampai kedalaman roh. Takut karena apa? Karena imanmu kurang. Takut karena apa? Karena keadaan zaman. Takut karena apa? Takut yang benar loh, saudara. Oh, kamu kurang deket Tuhan. Ayo, mulai deket Tuhan, mulai baca firman, mulai punya hubungan pribadi sama Tuhan, ya, mulai peka dengar suara Tuhan, jangan suara-suara dari luar, ya, saudara, dari Tuhan, dari firman, dari doa, dari hubungan kita dekat sama Tuhan, ya, saudara. Jangan kita banyak nonton video-video YouTube, tapi saudara tidak ada hubungan sama Tuhan, nggak ada doa, nggak ada dengar baca firman, nggak ada juga berkomunikasi sama Tuhan pribadi. Itu bahaya, saudara. Jadi ya inilah seperti Bapak ini, ujungnya panik ya, panik gitu, telepon saya pas kebetulan saya pelayanan, oh dekat situ ya, deh kita samperin deh, Edwin, kita samperin ya, kita melayani waktu itu berempat, ayo kita samperin ke rumahnya ya, saudara ya, kita datangin ya, kasihan Bapak ini nih, saya bilang gitu, sambil saya juga memberkati dia ya. Nah terus akhirnya kemudian saya bilang, Pak, jangan panik Pak, tenang dulu Pak. Nah Tuhan ingatkan saya di dalam firman-Nya, di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 dan ke-7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya saudara. Jadi kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, salurkan kasih, kuasa, urapan kepada jiwa-jiwa yang lemah, yang panik, yang takut, yang masih bayi-bayi rohani. Ayo cepat dewasa. Lewat apa? Pengurapan kita, penumpangan tangan kita pada mereka. Kita salurkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga mereka ada kekuatan, ya, ada roh keberanian, ya saudara. Dikatakan ada kasih, ada roh keberanian, ada kekuatan Tuhan. Itu yang kita salurkan, kita bagikan, bukan roh ketakutan, saudara. Bahaya nih akhir zaman ini, jangan sampai kita ini yang masih bayi-bayi rohani ini ketakutan, kekhawatiran, sehingga ujungnya mereka kabur, saudara, ke hutan-hutan. Dan hutan mau ngapain juga, saudara? Ya, emang saudara bisa menyangkul? Yang saya dengar juga hutan-hutan itu kadang ada yang susah air loh, kering, saudara. Ya, kemudian apa saudara bisa nggak ada tempat tinggal di hutan, saudara? Ya, dan saya juga dengar dari Bapak ini bilang mereka ada kumpulannya dan juga katanya mau lari ke hutan dan tidak boleh orang lain tahu. Nah ini bahaya, saudara. Nanti ujung-ujungnya penyesatan, saudara, bisa loh. Ya, akhirnya semua pada hopeless, pada ketakutan, lama-lama bisa bunuh diri, saudara. Karena akhir zaman ini banyak ajaran-ajaran sesat. Dari dulu juga ada, saudara, yang mau rapture, lari ke gunung, belum rapture, akhirnya minum perjamuan kudusnya beracun, mati semua, ratusan orang ada di luar negeri tuh. Ya saudara, kalau mau pernah dengar ya. Makanya saudara, akhir zaman ini saya sampaikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, roh keberanian, bukan roh ketakutan, saudara.
ya. Jadi kita bisa dalam saat kita tertekan, pada saat kita mengalami masalah yang berat, pada saat kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi, roh ketakutan mencengkeram, ayo cari Tuhan, dekat Tuhan, ada roh keberanian. Pada saat ditekan, pada saat mengalami masa-masa sukar, maka supranatural Tuhan akan dibukakan lebih lagi, akan terjadi keajaiban, mujizat, pertolongan. Seperti saya juga ada subscriber dari Kelapa Gading, dia juga ketakutan loh saudara, karena harus diberi tanda, dipaksa, ya. Saya nggak mau ditandai, dimasukkan cairan, ya. Saya nggak mau. Terus sekelilingnya udah, ya saudara. Terus dia panik, ngomong masnya gimana, dia mau pergi, mau kabur juga saudara dari daerah dia, daerah Kelapa Gading. Saya bilang, Pak, doa aja Pak, minta kuasa Tuhan dinyatakan, ya. Kemudian berapa lama lagi dia telepon saya lagi loh saudara. Bu, bener kata ibu loh bu, katanya, doa bu, dilalukan saya. Aneh, heran, rumah saya nggak digedor-gedor katanya untuk diberi tanda saudara, ya dilalukan. Kita tuh kayak ya Sodom dan Gomora dibutakan ya waktu itu oleh malaikat-malaikat, ya. Orang-orang yang mau masuk ke rumah Lot itu saudara dibutakan saudara. Nah ini juga dia dilalui rumah dia, kagak dipaksa, digedor-gedor oleh RT RW, harus dipaksa. Saudara, ini satu tanda tanya. Kenapa kalau hal yang baik itu dipaksa? Ya, kalau memang itu baik harus dipaksa? Enggak. Kita harus berpikir, ya, berarti ada sesuatu di dalamnya. Saya juga nggak tahu. Tuhan suruh bilang jangan terima, ya udah saya nurut aja, saudara. Yang sudah terima jangan berlanjut. Percaya ini ada sesuatu. Ya, kita mungkin bodoh, tidak ngerti, tapi nanti terhubung. Nanti ujungnya kita akan tahu, ya, akan terjadi apa dengan cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh ini, akan terjadi apa. Saudara nanti ujung-ujungnya akan mengerti. Tapi sekarang kita taat aja, karena alam roh itu Tuhan kasih tahu, di alam roh itu jangan. Karena alam roh itu sudah mengetahui apa yang akan terjadi di alam jasmani, yang akan terjadi di depan kita. Karena antikris akan berdiri, pemerintahan kuasa kegelapan akan menguasai seluruh dunia. Ya, bahkan mereka mencengkeram pemerintah, ya saudara. Jadi kita pada akhir zaman ini lebih bijaksana, lebih sabar, lebih punya kasih, punya kekuatan, punya roh keberanian, bukan roh ketakutan, ya saudara. Nah, puji nama Tuhan, saya percaya kemarin juga kita berdoa, ya. Sabtu ini kita kumpul, ada subscriber dari Tangerang, dari Serpong, dari mana ada yang datang saudara, ya. Boleh saudara, saya welcome. Mau ambil api, ayo kita sama-sama berdoa, ya, minta kekuatan Tuhan. Saya bilang seperti suluh tahu kan, api unggun, ada kayu. Kalau kita kumpul itu kobarannya tuh besar. Kobaran api, kekuatan kuasa Roh Kudus tuh menyala-nyala, on fire semua. Tapi kalau kita memisahkan diri, satu batang kayu memisahkan diri dari kobaran, ya akhirnya lama-lama padam. Ya, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, ayo kita berkumpul berdoa, saudara. Ya, minta api Tuhan, minta kuasa Roh Kudus, minta kekuatan, minta kobaran lebih lagi, sehingga api Roh Kudus itu menyala-nyala di dalam roh kita, sehingga menguasai jiwa kita. Jiwa kita ini kan seringkali lemah, banyak pikiran, banyak serangan, seringkali panik, khawatir, cemas, takut, ya, gimana masa depan. Itu ada kekuatan roh yang memberikan kita kuasa, memberikan kita roh keberanian, membuat kita tenang, damai di tengah-tengah gelombang, ya. Ya, makanya saya juga tanya sama Tuhan, kenapa sih engkau suruh saya nggak usah pakai tanda itu, ya saudara. Akhirnya Tuhan jawab, kamu ini seperti saudara tahu kalau kapal itu kan ada, kalau dia berlabuh kan dia pasti lemparin tali, ya, ada batunya kan. Nah itu kita itu seperti begitu saudara, di tengah ombak lautan yang ganas, ya. Kita ini seperti ada satu batu, ya, batu karang yang teguh, Yesus sendiri yang cemplungkan ke dalam laut, ada talinya juga.
Nah, kita ini seperti itu. Mungkin semua sudah mengikuti, tapi kita ada yang menahan. Ada yang menahan. Nah, kita ini disuruh Tuhan menahan. Jangan sampai kebelabasan semua mengikuti. Ya, makanya bayar harga, kemana-mana nggak boleh, ke mall udah nggak boleh, saudara ya, dibatasi, nggak apa-apa. Kita bertahan dengan kekuatan Tuhan, supaya jangan semua ikutin apa yang menjadi rencana iblis. Ya, kita nih pendoa-pendoa itu udah dikasih tahu, jangan, ya, jangan sampai kebelabasan, saudaraku. Ya, oleh sebab itu mari kita berjaga-jaga di akhir zaman ini. Jangan kita mau-maunya ikutin yang menempel masih ke dunia, ya, masih mau berbalik lagi pada keadaan sebelum 2020. Keadaan zaman tidak akan kembali, bahkan akan semakin keras kegoncangan itu. Waktu Sabtu doa kita juga dapat, ini baru gladi resik, ya, baru ibaratnya latihan. Kita ini baru latihan loh, dari 2020 awal Maret COVID di Indonesia sampai hari ini Tuhan bilang kita baru latihan. Latihan apa? Otot-otot iman diperkuat, ya. Firman, doa, kuasa, urapan kita ambil sebanyak-banyaknya. Isi pikiran nih, jangan pikirannya yang dunia, berita-berita dunia. Ayo berita-berita surga, ayo firman, isi firman Tuhan, kekuatan roh, ya saudara. Sehingga pada saat ini kita 2022 ini baru kita benar-benar masuk pertandingan, ya, masuk ke goncangan pertandingan iman, ya, masuk ke goncangan 2022 ini, saudara. Ayo kita ambil doa puasa untuk memasuki tahun 2022 ini. Ya, waktu kemarin kita Rosh Hashanah 15 September kami semua pendoa pergi ke villa berdoa, saudara. Itu urapan kuasa Tuhan dahsyat, ya. Kita masuk semua dalam hadirat Tuhan. Dan juga karunia penglihatan, karunia nubuatan tuh bersaut-sautan. Terus ada pendoa bilang, Tuhan bilang, ayo ketuk terus, ya. Terus akan terjadi kegoncangan, goncang. Tuhan bilang goncang, tangan kita sampai goncang gini, saudara. Sampai tinggal kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Tuhan bilang akan banyak yang tergoncang, ya. Saya juga sama, saudara, ya. Seperti pukul, ya, seperti panah, pukul panah itu ke tanah. Ya, ini juga goncang. Tuhan bilang suruh goncang. Kita ikut dalam alam roh, goncang. Ya, semua yang saudara harapkan, andalkan, baik keuangan, baik andalin anak, baik andalin perusahaan, baik andalkan pelayanan, baik andalkan gerejamu, baik mengandalkan anak, mengandalkan apapun yang saudara andalkan di dunia ini akan tergoncang. Ya, semua akan tergoncang. Perkawinan, perceraian, banyak yang digoncang, keluarga, banyak usaha-usaha yang jatuh, banyak hal-hal yang saudara andalkan selama ini, yang saudara harapkan, mungkin tabungan, deposito, gue masih ada duit, aman. Jangan, saudara, itu akan tergoncang. Ya, saudara, akhir zaman ini akan terjadi goncangan yang lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu datang. Sebab itu saudara, banyak yang panik, ya, yang bilang sama saya, Bu Maria, gimana nih, kita mau pergi kemana, kita mau lari kemana? Saya bilang, ayo kita lari kemana? Ke hadirat Tuhan, ke gunungnya Tuhan. Jangan ke gunung secara jasmani, secara roh. Gunungnya Tuhan, naik seperti Musa. Dia dengan Harun dan Hur naik ke gunung Tuhan untuk berdoa, untuk angkat tangan, ya, berdoa mengandalkan Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Sehingga Joshua yang di bawah yang berperang mengalami kemenangan. Artinya di alam roh kita menang, di alam jasmani menang. Di dalam alam roh kita tenang, alam jasmani tenang. Jadi ada damai sejahtera Tuhan yang melimpah-limpah, yang menguasai kita. Jadi roh yang di dalam kita itu, Raja Damai itu menguasai hati kita, pikiran kita, jiwa kita, sampai tubuh kita. Ya, saudara.
tubuh kita juga sehat, saudaraku ya. Kemarin saya sempat sakit juga habis pulang Bandung karena banyak pelayanan, banyak pekerjaan, banyak yang harus dilakukan cepat. Ini selagi masih hari siang sebelum kegelapan datang. Sampai teman-teman saya bilang, aduh Ci Maria nih, Bu Maria nih, kesana kesini. Ya saya bilang, selagi hari masih siang, selagi kita bisa bekerja, ayo bekerja untuk kerajaan Allah. Saya kadang di mobil tidur 10 menit, 15 menit is okay ya. Udah luar biasa lah, puji Tuhan bisa ya. Saudara, ada waktu juga untuk istirahat, ada waktu juga untuk berdoa, ada waktu juga untuk bekerja ya. Saudara, puji Tuhan, kita tutup dalam doa. Jangan takut terhadap kegoncangan, jangan lari kemanapun, tapi larilah ke gunung Tuhan ya. Saudara, kalau takut berarti imanmu belum sempurna ya, imanmu belum kuat ya. Ayo perkuat lagi manusia roh kita supaya kita boleh mempunyai damai sejahtera, dan saatnya kita boleh menguatkan yang lemah, memberitakan Injil pada yang belum mengenal Kristus. Saatnya dan waktunya sekarang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini hamba salurkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan di dalam nama Yesus. Ada banyak orang yang ketakutan, kekhawatiran di depan ini. Pada saat ini jadilah tenang, jadilah kuat, jadilah pemenang. Saat ini di dalam nama Yesus mereka semakin mencari Tuhan, naik ke gunung Tuhan, bukan lari ke gunung secara jasmani, tapi naik ke gunung Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, biarlah YouTube channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka yang mencari Tuhan dan sungguh-sungguh menemukan Tuhan, dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.